Halo, assalamualaikum. Datang lagi nih Sobat Dir. Hari ini rencana mau mereview terkait intercom. Kebetulan ini untuk di kelasnya dengan harga di bawah 500.000, bahkan sekitar 300.000. Ini ada beberapa intercom seperti EGS V6 Pro, kemudian ada Blaze V6 Plus sama Gearlink C2 Pro. Tapi untuk di sini kita akan mereview Blaze V6 Plus karena kebetulan dari 3 intercom itu yang cukup terbaik itu adalah intercom Blaze, dimana di video kali ini kita akan membahas salah satu intercom yang cukup ramai dibicarakan oleh para rider dan motor vlogger. Itu tidak lain tidak bukan adalah Blaze V6 Plus. Dari ketiga intercom tadi yang cukup kualitasnya cukup bagus, salah satunya adalah Blaze V6 Plus. Makanya hari ini kita akan coba mereview intercom ini. Sering disebut sebagai salah satu intercom terbaik di kelasnya. Tapi pertanyaannya, apakah Blaze V6 Plus benar-benar worth it untuk dipakai touring, harian, atau bahkan motovlogging? Yuk kita bahas secara lengkap, mulai dari desain, fitur, kualitas suara, sampai kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, desain dan build quality-nya. Secara tampilan, Blaze V6 Plus memiliki desain yang cukup modern dan sporty. Tombol-tombolnya yang berukuran besar sehingga mudah ditekan meskipun sedang menggunakan sarung tangan. Untuk pemasangan di helm juga cukup mudah karena menggunakan sistem clamp atau kompatibel dengan berbagai jenis helm, baik full face maupun modular. Dari segi material memang masih dominan plastik, tapi kualitasnya terasa kokoh dan tidak murah. Kemudian untuk bahannya sih agak ada semi karetnya, jadi lebih enak, lebih premium, dan tombolnya pun juga lebih terasa ya Sobat Dir. Kemudian fitur utamanya nih. Nah, sekarang masuk ke bagian yang paling menarik. Blaze V6 Plus sudah menggunakan Bluetooth 5.4. Kalau EGS itu masih menggunakan 5.0 atau 5.0. Kalau ini udah 5.4 dengan prosesor dual core yang membuat koneksi lebih stabil dan hemat daya. Intercom ini mendukung hingga 6 rider dalam satu grup dengan klaim jarak komunikasi mencapai 1000 meter atau 1 kilo. Selain itu tersedia juga musik sharing, voice assistant, auto answer call, ENC atau CVC noise reduction, kemudian waterproof IP-X6 atau ini dia tahan cipratan yang cukup kencang. Kemudian USB-nya yang paling utama ini teman-teman sudah menggunakan tipe C atau Type C. Untuk harga di kelas budget ini, fitur yang ditawarkan sih memang cukup lengkap ya teman-teman ya Sobat Dir. Kemudian untuk kualitas suaranya nih, kita masuk di kualitas suara. Bagaimana sih kualitas suaranya? Saat digunakan untuk mendengar musik, suara yang dihasilkan cukup jernih dengan vokal yang jelas, walaupun untuk bassnya memang kurang, tapi cukup sih untuk kalau saya pribadi cukup bagus juga. Kemudian untuk komunikasi intercom, suara lawan bicara terdengar jelas selama kondisi jalan tidak terlalu bising. Dan perlu Sobat Dir tahu, ini tuh dia harus dipencet dulu ya. Jadi misal mau ngobrol sama si A, harus pencet dulu. Oh ini A B C D, kan ada pilihannya ini 5. Oh sorry tadi ada koreksi. Kalau ini tuh hanya untuk 5 orang ya, 5 rider. Balik lagi, kemudian Blaze juga sudah menyematkan teknologi ENC dan CVC
Itu noise-nya itu bagus banget. Dibuat teleponan WhatsApp pun suara anginnya juga nggak ada, suara mesin juga nggak begitu masuk, jadi oke lah. Kemudian daya tahan baterai, ini salah satu nilai jual terbesar dari Blaze Physics Plus juga adalah kapasitas baterainya, sobat. Intercom ini dibekali baterai 1000 mAh yang diklaim mampu bertahan hingga 15 jam penggunaan intercom, kemudian 25 jam pemutaran musik, ada juga 12 jam musik sharing. Standby bisa sampai 270 jam ya teman-teman ya sobat. Ini cukup bagus sih, poin plus dibandingin 3 intercom tadi yang di depan. Oke, mungkin tadi sudah membahas terkait detail-detail simpelnya. Kita masuk di kelebihannya ya sobat. Yang pertama sih harganya sih, dari ketiga tadi emang harganya ini di tengah-tengahnya, hampir sama dengan EJS, cuma lebih mahal Blaze dikit dan lebih mahal Gearlix sih. Jadi tengah-tengahnya ini Blaze. Kemudian Bluetoothnya tadi yang sudah dijelaskan sudah 5.4, kemudian baterai 1000 mAh, kemudian mendukung hingga 5 rider, kemudian ada fitur musik sharing, noise reductionnya sudah INC plus CVC, kemudian waterproof IPX6. Kalau yang EJS itu sudah IP64 kalau nggak salah, jadi bisa masuk ke, bisa terendam. Cuma kan untuk sekelas intercom ini yang penting tahan air dulu, tahan cipratan. Kemudian untuk tombol-tombolnya juga enak banget, feel-nya lebih kerasa, lebih mantap. Kemudian tadi kelebihan, ini kekurangan. Ya mungkin kekurangannya tidak begitu menonjol ya sobat. Ini belum menggunakan teknologi mesh seperti intercom premium karena emang harganya kan di bawah 500.000. Kemudian yang sering digembor-gemborkan itu bass speakernya standar, tapi oke lah, maksudnya ya mungkin bisa dibilang tidak kekurangan juga sih terkait bassnya ini. Kemudian ya mungkin itu sih kekurangannya, malah lebih, kalau selama penggunaan oke sih, is oke, lebih ya bagus sih, kesannya lebih bagus juga. Oke, ini berikut paket pembeliannya teman-teman. Ada 2 mic soft sama hardnya yang buat full face sama half face nya. Kemudian ini ada chargernya Type C, kemudian ada clip on base buat di helm. Kemudian ada busa-busa. Mungkin itu ya teman-teman. Nanti kita juga bisa melihat hasil rekaman suara maupun looknya ketika ada di helm. Terima kasih. Oh, ini penampakan setelah dipasang di helm teman-teman. Untuk suaranya mungkin bisa dinilai sama teman-teman sendiri ya, bagaimana untuk kualitas suaranya untuk intercom ini. Cuma sih bagus, sudah ada noise cancellingnya. Kemudian untuk perekaman ini kita gunakan aplikasi pihak ketiga biar support. Itu nanti ada namanya aplikasi ASR. Tapi kalau untuk bawaan sendiri mungkin bisa disetting untuk mikrofonnya menggunakan mikrofon eksternal teman-teman. Sekiranya nanti mau ditumpuk, misal untuk perekaman menggunakan GoPro atau menggunakan action cam, nanti bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga itu. Kemudian untuk kualitasnya nanti teman-teman nilai sendiri lah untuk penampakannya seperti ini. Oke.